Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Rusdiani Ngerum, jurusan KPI kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil review modul 1, yaitu tentang konsep manajemen dan manajemen pemasaran. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwasanya mengapa beberapa perusahaan atau organisasi bisnis itu mampu bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit dan berat. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 misalnya, itu tidak serta-merta menghancurkan seluruh organisasi dan bisnis. Organisasi bisnis yang dikategorikan usaha kecil dan menengah itu juga ternyata mampu bertahan pada saat itu. Kemudian begitu juga sejumlah perusahaan besar itu juga ternyata mampu bertahan. Lalu mengapa demikian? Yaitu karena faktor ekonomi memang hanya memberi pengaruh itu hanya sebesar 33% bagi perkembangan organisasi bisnis. Nah, faktor terbesar justru ada di dalam lingkungan organisasi atau lingkungan internal organisasi tersebut, yaitu sumber daya manusia yang dimilikinya. Nah, kemudian sumber daya manusia itulah yang membuat satu organisasi bisa bertahan dalam situasi sulit dan berat. Selanjutnya, mari kita membahas tentang konsep organisasi manajemen dan administrasi. Yang pertama yaitu organisasi. Nah, untuk mengawali pembahasan tentang organisasi akan dimulai dengan melihat bagaimana manusia itu dipandang dalam suatu organisasi. Perhatian manusia pada organisasi, khususnya organisasi perusahaan, itu dimulai pada era industri. Dengan dimulainya era industrialisasi, maka banyak orang yang ingin mengetahui bagaimana satu organisasi bisnis itu bekerja. Organisasi-organisasi bisnis ini ingin menjalankan kegiatan usahanya secara efektif dan efisien tentunya. Dalam teori organisasi, pada garis besarnya kita melihat bagaimana hubungan manusia dan organisasi. Khususnya bagaimana manusia dipandang dalam konteks organisasi. Pada awalnya dalam teori organisasi klasik, itu manusia dipandang sebagai mesin di dalam organisasi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Karena ada struktur dan kontrol itu, maka dalam organisasi dengan sendirinya akan ada hierarki yang kekuasaan tertinggi berada pada puncak hierarki tersebut. Nah, dalam pandangan organisasi klasik ini juga pengelola organisasi adalah menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan sehingga akan menghasilkan organisasi yang efektif dan efisien. Ringkasnya, di sini manusia akan bertindak sesuai dengan struktur organisasinya. Kemudian yang kedua yaitu manajemen. Setelah kita mempelajari apa yang dimaksud dengan organisasi, selanjutnya akan dibahas tentang manajemen. Nah, organisasi merupakan kumpulan manusia yang mempunyai struktur dan tujuan tertentu. Tentu saja dalam mencapai tujuan tersebut tidak hanya melibatkan manusia, melainkan juga sumber daya lainnya. Di atas sudah dijelaskan bahwa selain manusia ada juga mesin dan modal atau uang sebagai sumber daya penting organisasi untuk diproses guna mencapai tujuan organisasi. Nah, fungsi manajemen itu akan berkaitan dengan apa yang populer dengan singkatan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Maksudnya dalam proses manajemen itu akan ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Perencanaan pada dasarnya merumuskan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada suatu saat nanti. Nah, sedangkan pengorganisasian akan berkenaan dengan pembagian tugas dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tadi. Penggerakan pada dasarnya merupakan pengarahan sumber daya yang dimiliki untuk pencapaian tujuan, dan pengendalian adalah untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan dalam proses mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada administrasi. Nah, dalam percakapan sehari-hari kita sering mendengar istilah uang administrasi atau belum menyelesaikan administrasi. Selain itu, kita pun kerap mendengar ucapan administrasinya kacau untuk menunjukkan pada ketidakberesan pengelolaan pada suatu lembaga atau organisasi. Kata administrasi memang sama populernya dengan manajemen. Bahkan dalam pemakaian sehari-hari, administrasi itu dipandang sebagai persamaan dari kata manajemen.
Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan administrasi? Jadi, secara etimologis, administrasi itu artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Karena itu wajar bila di Amerika Serikat sebutan untuk pemerintah adalah administration sehingga dikenal Bush administration atau Clinton administration, bukan pemerintahan Bush atau pemerintahan Clinton seperti yang umum dipergunakan di Indonesia. Hal tersebut akan semangat yang terkandung di dalamnya adalah berusaha memberikan pelayanan, bantuan, dan pemenuhan kebutuhan rakyat oleh pemerintah. Mereka lebih suka menggunakan istilah administrasi dibandingkan dengan manajemen, karena dalam kata administrasi itu terkandung semangat mengabdi, bukan sekedar mengelola seperti yang terkandung dalam kata manajemen. Karena dalam kata manajemen sendiri itu berarti mengelola. Nah, dalam kegiatan pemasaran memang saat ini hampir semua produk menggunakan pendekatan bauran pemasaran yang menggunakan pendekatan pemasaran dengan berbagai variasinya. Rumah kita seringkali dikunjungi tenaga pemasar yang melakukan personal selling. Kita juga menerima brosur produk, bahkan contoh produk di mana ada informasi, nomor telepon, bebas pulsa, ada iklan, produknya mudah diperoleh, harganya dibuat dengan beragam karena disajikan dalam kemasan yang berbeda, dan seterusnya. Jadi produk tersebut terbentang mulai dari kopi, susu, hingga majalah-majalah dan televisi berlangganan. Jadi sekian dari saya, itu tadi review tentang modul 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.